Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Netra Kala. Kali ini saya akan membawakan cerita mistis yang berjudul Senja di Balik Eksotisnya Rumah Kakek. Sebelum lanjut ceritanya, tekan dulu tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Bagi yang ingin membaca secara langsung, akan saya sertakan di kolom deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Waktu menjelang sore itu begitu panas. Saut-sautan suara serangga benar-benar membuat kantuk datang 2 kali lebih cepat. Suasana seperti ini yang membuatnya rindu kampung halaman. Meski tanahnya gersang dan banyak pohon jati, tapi justru itu yang membuatnya ingin pulang dan menikmati es teh di gazebo depan rumah. Namun dia sadar bahwa segudang tanggung jawab pekerjaan harus segera diselesaikan. Contohnya saja sudah hampir semalaman dia tidak tertidur. Rasanya seperti syaraf dan kepekaannya bertambah berkali-kali lipat. Kuap kantuk mulai sering muncul dari laki-laki yang bernama Satya. Rasanya sudah puluhan kali dia menguap. Ngantuk, Sat? Ujar Rama yang saat ini sedang tiduran di kasur sebelah meja sambil memeriksa laporan dari tabnya. Habis ini terusin ya, tinggal setting pencahayaan sama scene. Nanti pas render tinggal aja. Mau tidur sebentar, ngantuk aku, balas Satya. Rama dan Satya memang partner kerja. Mereka menggeluti bidang desain untuk menyambung hidup di kerasnya kota besar ini. Sementara saat ini mereka tinggal di sebuah rumah peninggalan dari keluarga Rama. Rumah ini mereka jadikan sebagai base camp untuk bekerja sama. Ya udah Gi, nanti ku bangunin, kata Rama sambil berdiri menuju meja kerja yang barusan dipakai Satya. Krek, krek, krek. Terdengar bunyi tulang yang diluluskan oleh Satya ketika berbaring. Sungguh nikmat dan rileks, itu yang dirasakan. Matanya begitu panas dan ingin segera ditutup untuk menuju alam lain. Tiba-tiba Satya terbangun dari tidurnya. Udah gelap, kok Rama gak bangunin? Ujar Satya saat melihat suasana sekitar yang memang sudah terlihat gelap. Lampu-lampu rumah sepertinya sudah dinyalakan. Sejenak Satya mengumpulkan kesadaran sebelum bangun untuk menuju kamar mandi. Badannya begitu lengket, ingin rasanya terkena guyuran air. Rama kemana nih? Kok sepi banget? Apa mungkin lagi beli makan ya? Kata Satya dalam hati. Bagai tidak ada kehidupan, rumah itu terlihat begitu sepi. Terlebih bentuk bangunan itu berupa joglo lama. Model bangunan joglo yang masih memiliki sokoguru kayu asli, lengkap dengan ukiran-ukiran di sisinya. Sejenak Satya memandangi area sokoguru. Ia selalu bergidik ketika melihat tempat tersebut. Ornamen gantungan lampu lilin model lama masih terpasang di tengahnya, membuat suasana begitu terlihat tradisional. Terlebih tidak ada plafon, benar-benar bangunan model lama. Namun di balik itu semua, Satya selalu suka dengan desain eksterior dan interior bangunan tradisional. Eksotis, kata yang selalu muncul ketika melihat keindahan dari rumah-rumah yang pernah ia lihat. Tersadar, cepat-cepat ia melangkah menuju kamar mandi yang masih berada di bagian luar rumah. Saat sudah mendekat dengan kamar mandi, terdengar suara buyuran air dari dalam tempat tersebut. Ternyata Rama lagi mandi, batin Satya. Rama, panggilnya sambil mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Atau mungkin lagi dipakai saudaranya ya? Ya, memang rumah ini tidak berada di area yang terpencil, justru berada di area tengah kota. Namun karena lahannya yang besar,
dan banyak pohon di sekitar rumah tersebut menjadikan bangunan ini seolah tampak terisolasi dari luar. Tapi bagi Satya itu hal yang sedikit aneh, karena meskipun kamar mandi rumah Rama berada di luar, tapi jarang sekali ada yang memakainya. Terlebih sudah beberapa waktu dia tinggal di sini, tapi hampir tidak pernah dia melihat ada orang lain memakai kamar mandi tersebut, kecuali dia dan Rama. 10 menit, Satya sudah menunggu. Dia sudah mulai merasakan kandung kemihnya penuh. Lama banget dah, batinnya. Dengan perasaan ragu, dia ingin mengetuk pintu kamar mandi itu. Tapi ada rasa sungkan, takut jika memang kamar mandi itu sedang dipakai saudara Rama. Karena sudah di ujung tanduk, Satya tidak kuat lagi menahan hasrat kencingnya. Dia memutuskan untuk mengetuk, namun belum juga tangannya bergerak naik. Pintu kamar mandi sudah terbuka dan keluarlah sosok wanita cantik. Hanya memakai handuk yang dia belitkan di area dada sampai bagian atas lututnya. Begitu cantik dan rupawan. Kulit kuning langsat bak sinar bulan yang memantul di permukaan air. Dengan muka tirus dan bibir sewarna merah jambu, membuat laki-laki yang melihatnya akan berhasrat merangkulnya. "Mari mas," ucap wanita itu sambil melewati Satya. Iya mbak," jawabnya dengan gagap. Beruntung itu yang dirasakannya. Berniat nanti akan menanyakan kepada Rama siapa wanita tersebut. Tersadar apa tujuannya ke sini, buru-buru dia masuk ke dalam kamar mandi untuk menuntaskan hajatnya. Sejenak dia masih dalam posisi melamun, membayangkan bisa berkenalan dengan wanita tersebut. "Kok nggak dibersihin sih?" ucap Satya ketika melihat gumpalan-gumpalan rambut yang berserakan di lantai kamar mandi. Bekas bau sabun yang digunakan masih menempel di setiap sudut ruangan itu. Betapa wanginya, sungguh menggoda hasrat laki-laki. Karena tidak tahan dengan kondisi tersebut, akhirnya Satya selain mengeluarkan air kencingnya, dia juga berusaha mengeluarkan cairan lainnya. "Bangun, ngapain, jorok banget," ucap Rama sambil menendang-nendang kaki Satya. "Hah? Masih belum sadar dengan apa yang terjadi. Ngapain kamu tidur sambil mainin si Joni? Mimpi jorok ya?" kata Rama dengan ekspresi jijik sekaligus menahan tawa. "Sial, ternyata mimpi," batin Satya. Tensin yang dia rasakan. Malu karena dia melakukan hal-hal yang tidak disadari di depan Rama. Tapi wanita di dalam mimpinya memang begitu cantik dan membuat hasrat laki-lakinya muncul. "Jam berapa sih?" tanya Satya sambil duduk mengumpulkan nyawa. "4:30, aku mau sholat, bareng gak?" ujaknya. "Duluan Gi, aku mau sebat dulu," balas Satya. Mimpi tadi masih mengganggu kesadarannya. Apalagi memang Satya memiliki kebiasaan setelah bangun tidur, dia selalu mencari rokok dan minuman manis. Udara masih begitu panas, sedang kamar Rama tidak begitu luas. Karena pengap, dari tadi siang jendela yang mengarah ke kolam ikan dia buka. "Ya udah, aku duluan ya." Hisapan demi hisapan Satya lakukan sembari melihat pekerjaannya. Pintu kamar terbuka. Dari ekor mata terlihat Rama masuk dan menutup jendela yang tepat persis berada di atas kasur. Satya tidak begitu memperdulikan. Dia hanya membatin. Kok ditutup? Kan dia masih merokok. Setelah menutup jendela, Rama kembali keluar ruangan. Beberapa saat kemudian dia kembali masuk dan langsung merebahkan tubuhnya. "Ngapain sih jendelanya ditutup? Pengap, mana lagi rokok lagi," katanya sewot. "Lah, bukannya tadi kamu yang nutup, gak pikun ya?" "Lah, matamu, orang aku tadi lagi sholat kan," lanjutnya. "Mana ada,
Orang kamu yang nutup jendela, jelas itu kamu. Satya tidak mau kalah karena memang dia melihat Rama yang menutup jendela itu. Kan aku lagi sholat, bukan cuma kamu yang ngalamin hal kayak tadi, lanjut Rama. Maksudnya? Tanya Satya penasaran. Beberapa minggu lalu ada kejadian serupa. Waktu itu aku dan teman-teman sedang duduk di teras rumah. Kamu tahu pintu belakang yang mengarah ke dapur? Satya mengangguk-anggukkan kepala memberikan gestur bahwa dia tahu. Nah, ada salah satu temanku melihat ada anak kecil yang memberinya gestur mengajak main. Ketawa-ketawa sambil tangannya dada-dada. Karena gemas, temanku itu juga membalasnya dengan hal serupa. Terus, ucap Satya meminta Rama untuk melanjutkan ceritanya. Nah, terus pas aku keluar dari kamar, temanku bertanya, kok keponakanmu berani jam segini main di belakang sendirian? Dan waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ucapnya sambil ikut menyalakan rokok. Tapi kamu tahu kan kalau di sini tidak ada anak kecil? Ucapnya sambil tertawa seperti tidak ada beban saat menceritakan hal tersebut. Memang di awal dia tinggal di sini ada sesuatu yang membuatnya selalu merasa sedang diawasi. Terus temanmu gimana? Pas tahu kalau kamu tinggal sendirian di sini. Dan memang tidak ada anak kecil kan di lingkungan sini? Tanya Satya penasaran. Ya udah, dia langsung minta pulang. Di sini udah biasa, Pak. Aku sendiri sering mengalami hal-hal serupa. Ya, awalnya bikin shock, tapi lama-lama juga terbiasa. Ujarnya dengan nada santai. Wah, gila kamu. Kenapa nggak bilang dari awal? Sungguh Satya. Dia sendiri memang orang yang bisa dibilang parno dengan hal-hal tersebut. Baginya tidak lebih baik dengan bertemu perampok di tengah jalan yang gelap. Udah, santai aja, lanjut Rama sambil meninggalkan kamar tersebut. Malam kian larut. Sejak kejadian tadi, justru Satya makin sering berpikir yang aneh-aneh. Terlebih suara jangkrik dan kodok yang bersautan membuat suasana semakin terlihat mengerikan. Lapar, beli makan yuk, ajak Rama. Namun rasanya Satya begitu malas beranjak. Terlebih besok pagi pekerjaannya harus sudah dikirimkan ke klien. Nitip aja deh, ucapnya. Ya udah, aku cari makan dulu ya, kata Rama langsung pergi mencari makan. Awalnya Satya sempat lupa dengan cerita tadi sore. Fokus mengerjakan desain membuat dia hanya memikirkan pekerjaan. Gludak! Suara seperti benda yang dilempar ke atap rumah. Terlonjak tiba-tiba Satya mengingat cerita tadi sore. Dia ingat bahwa dia sedang berada di dalam rumah itu sendirian. Dan mungkin Rama baru akan kembali sekitar 30 menit. Kampret, kenapa nggak ikut Rama ya tadi? Ucapnya dalam hati. Karena perasaannya was-was dengan kondisi sekitar yang sepi, dia memutuskan untuk keluar rumah. Setidaknya kalau melihat yang horor, dia bisa langsung kabur, batinnya. Baru saja dia melangkah keluar kamar, perhatiannya teralih dengan sesuatu yang janggal. Ada seseorang yang sedang memasak di dapur. Emang Rama gak jadi pergi? Tapi kayaknya tadi ada suara motor deh, kata Satya bingung. Karena penasaran dia langsung menuju dapur. Namun ketika sampai di depan pintu, Satya kebingungan karena suasana dapur begitu sepi. Bahkan kompor masih mati dan peralatan lainnya masih di tempatnya. Sial, Satya mengumpat dan segera berlari menuju pintu depan. Namun saat sampai di area tengah, tepat di sokok guru, dia melihat ada sosok tinggi besar hitam dengan muka merah abut-abutan. Gigi seperti buto cakil. Syok itu yang dirasakannya. Tidak bisa bergerak, bahkan teriak pun dia tidak bisa. Perlahan sosok tersebut mendekat, namun bukan berjalan layaknya seperti manusia. Dia mendekati Satya dengan cara seperti monyet. Pelan dia berjalan, dan tepat setelah sampai di hadapan Satya,
Dia menjulurkan lidahnya yang panjang serta menimbulkan bau busuk yang memualkan. Satya masih tidak bisa bergerak. Terlebih setelah itu sosok tersebut menjilati pipi Satya. Seketika dia tersadar dan berteriak seperti orang gila. Bangun, bangun, ngapain sih? Kata Rama panik saat mencoba membangunkan Satya. Astagfirullah, astagfirullah. Hanya itu yang bisa Satya ucapkan. Karena panik dengan kondisi Satya, segera Rama menenangkan temannya itu. Kondisi Satya benar-benar pucat. Keringat sebesar jagung membasahi tubuhnya. Baru setelah semuanya tenang, Satya menceritakan kembali mimpinya. Rama melihat Satya dengan prihatin, mencoba memberikan gestur meminta maaf. Padahal itu semua bukan salah Rama. Kamu tahu nggak? Memang rumah ini aneh, ucapnya sambil menghidupkan sebatang rokok. Maksudnya, jangan bilang kalau apa yang aku temui di dalam mimpi memang benar, desak Satya. Dulu rumah ini selalu ramai dengan saudara-saudaraku yang berkunjung. Namun setelah kematian kakek nenekku, mereka hampir tidak pernah datang ke sini. Memang pas kebetulan aku kuliah di kota ini, jadi aku diminta untuk sekalian merawatnya. Aku dulu melihat dengan mata kepalaku, meski aku masih kelas 1 SD, aku masih ingat dan sering mendapati orang-orang memberikan sajian di sana, di belakang rumah yang ada pohon besar. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, karena lahan kosong tersebut masih milik kakekku, walau berada di luar dinding pagar rumah ini, warga meminta kakek untuk menebang pohon tersebut karena membuat resah warga sekitar. Namun yang terjadi, pohon itu tidak mau ditebang. Beberapa warga menyarankan untuk membuat selamatan. Atau semacam ritual untuk menebang pohon tersebut. Tapi anehnya, ketika pohon tersebut bisa ditebang, ada seekor ular hitam besar yang muncul dari dalam lubang kayu pohon itu. Lanjut Rama. Terus apa hubungannya sama rumah ini? Tanya Satya bingung. Nah itulah, setelah kejadian pohon tersebut, malah justru di rumah ini banyak kejadian yang tidak masuk akal. Dari omku yang sering melihat ular besar, ya bukan ular biasa karena ukurannya katanya sebesar pohon kelapa. Ular tersebut sedang mengelilingi rumah ini. Tapi aku sendiri pun sampai saat ini tidak pernah mengalami atau bertemu dengan sosok tersebut. Tapi Rama saat itu berhenti dan seolah sedang berpikir. Tapi apa? Desak Satya agar Rama meneruskan ceritanya. Tapi aku pernah ditemui sosok yang kamu mimpikan barusan. Sosok hitam dengan raut muka yang menyeramkan seperti buto. Lanjutnya, jadi waktu itu aku sedang melakukan panggilan video dengan pacarku. Awalnya tidak ada kejadian aneh. Sampai saat aku duduk di kursi itu yang dibawa candil, ucapnya sambil menunjuk arah lampu gantung di ruang tengah. Satya hanya mengangguk-angguk mengerti. Beberapa saat setelah aku duduk, tiba-tiba suasana terlihat sepi. Suara jangkrik pun tidak terdengar, bulu kuduku meremang. Padahal saat itu ada beberapa saudaraku yang sedang menonton televisi. Nah, aku masih ingat, tiba-tiba di ujung sana pacarku menjerit dan melemparkan HP-nya. Aku panik, kukira sedang terjadi sesuatu yang buruk dengan dia. Tapi saat itu juga aku melihat sosok makhluk yang sedang melompat dari satu sisi ke sisi yang lain di rumah ini, ujar Rama. Terus, apa yang terjadi sama pacarmu? Tanya Satya penasaran. Ya, dia awalnya melihat seperti ada asap di belakangku. Dia pikir aku sedang merokok. Namun lama-kelamaan asap tersebut berubah menjadi sosok yang menyeramkan seperti yang kamu deskripsikan. Lalu wajahnya tepat berada di sisi mukaku. Makanya dia menjerit dan melemparkan HP-nya karena kaget dan takut. Sedang sosok-sosok yang ceritakan tadi memang sering merubahnya menjadi orang-orang yang datang berkunjung ke sini. Tapi kadang sosok-sosok tersebut hanya ingin mengingatkan sesuatu. Seperti saat aku tidur sore hari, pasti ada gangguan-gangguan yang membuatku tidak pernah tidur sore di rumah ini. Kenapa tidak bilang dari awal?
kata Satya sedikit marah. Jelas dia kesal, bagaimana mungkin dia tidak diberitahukan soal pantangan yang ada di rumah ini. Ya, aku tidak tahu. Kupikir hal itu hanya akan terjadi padaku. Tapi sepertinya itu berlaku bagi semua orang, sahut Rama sambil cengar-cengir tanpa rasa bersalah. Terus apa hubungannya pohon tadi? Keluargamu pesugihan ya? Ucap Satya sambil penasaran. Matamu, aku bisa menjamin itu semua tidak pernah dilakukan keluargaku. Karena memang sejak kejadian pohon itu ditebang, memang benar tidak ada orang yang melakukan ritual di sana. Dan kata orang pintar, memang mereka mencari tempat tinggal baru karena rumah mereka dirobohkan. Dan karena hal tersebut, kakekku mencoba untuk memagari rumah ini dengan beberapa penjaga. Mungkin sosok-sosok tadi adalah campuran penjaga dan makhluk yang dulu tinggal di pohon tersebut. Tapi aku sendiri pun juga tidak tahu. Rama kembali bercerita. Setelah kejadian itu, Satya tidak pernah tidur sore hari di rumah tersebut. Bahkan ketika ke kamar mandi saat malam hari, dia meminta untuk ditemani. Baginya, walau tidak melihat secara langsung, namun kejadian dalam mimpinya sungguh membuat begitu trauma dan merasa was-was setiap waktu ketika berada di dalam rumah tersebut. Sekian. Nah, itulah cerita seram yang dialami oleh Satya dan Rama di rumah peninggalan kakek. Di sini kita bisa belajar bahwa mereka bisa menggoda kita dengan cara apapun. Dan ketakutan itu berawal dari pikiran kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.